Halo, selamat pagi. Senang sekali saudara, hari ini Deborah bisa menyapa Anda dalam ruang publik KBR yang dimana pagi hari ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah, kita akan berbincang-bincang seputar tema perpajakan bagi selebgram. Saudara, di masa sekarang ini kita mengenal ya yang namanya macam-macam jenis cara untuk mendapatkan penghasilan. Kemajuan teknologi dan perbedaan budaya ini menghasilkan masyarakat yang cukup dinamis dalam hal pekerjaan. Di masa lalu kita bisa tahu jenis-jenis pekerjaan yang mayoritas seperti buruh, karyawan, pedagang, pebisnis, dokter, atau mungkin yang lebih spesifik sebagai artis, seniman, olahragawan. Namun di masa sekarang ini khususnya setelah pandemi COVID yang lalu, banyak jenis pekerjaan yang sangat berkembang dengan dukungan teknologi yang memungkinkan seseorang untuk bekerja di rumah saja atau bahasa kerennya work from home atau WFH ya. Nah, dari sekian banyak profesi yang bisa dikerjakan dari rumah ini, salah satu yang cukup berkembang dan populer di masyarakat kita adalah selebgram atau akronim dari Celebrities Instagram. Pasti tentunya pendengar sudah familiar ya dengan istilah selebgram ini. Selebgram ini merupakan para artis ya yang ada di sosial media dan memiliki kecenderungan terlibat pada jenis barang ataupun hobi yang ramai di masyarakat. Selebgram ini tentu punya konten yang ada di sosial medianya masing-masing dan itu menjadi kekuatan utama buat selebgram-selebgram ini. Namun kalau kita berbicara tentang konten yang bagus dan juga menarik, tentunya ini membutuhkan modal yang mungkin tidak sedikit. Lalu kewajiban pajak seperti apa sih yang berlaku untuk para selebgram di Indonesia dan bagaimana prosesnya? Nah, kita akan bahas lebih dalam terkait hal ini dalam ruang publik KBR yang bisa Anda dengarkan di 100 radio jaringan KBR seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Dan untuk Anda yang berada di kota Jakarta bisa mendengarkan kami di MS3 FM 104,2 atau melalui live streaming di website kbr.id. Dan buat Anda yang ingin menghubungi kami secara langsung, bisa ya di nomor bebas pulsa 0800 245 7893 atau melalui WhatsApp di 0812 118 8181. Kami juga membuka dari YouTube Berita KBR. Jika Anda ingin meninggalkan komentar ataupun pertanyaan bisa di live chatnya ya. Kemudian bisa juga melalui Instagram @kbr.id dan jangan lupa untuk Instagram sertakan juga tagar Ruang Publik KBR. Nah, pagi hari ini di studio KBR sudah ada bersama-sama dengan Deborah, dua mas dan bapak yang ganteng-ganteng ini ya menemani Deborah pagi hari ini. Langsung saja kita mau menyapa ada Bapak Giarso dan juga Mas Bima Pradana Putra. Mereka adalah fungsional penyuluh pajak ahli muda. Halo Bapak-bapak. Halo Mbak. Halo, Bapak dan Mas lah ya. Iya. Yang satu Bapak. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Sehat. kabar Alhamdulillah, Mbak Deborah? Sehat. Sehat, baik. Dan tentunya kita bersemangat ya, kita mau ngobrolin tentang pajak untuk selebgram pagi harus hari ini. harus semangat Siap. kita. Harus semangat ya. Nah, Bapak Gi dan Mas Bima, kita kan tadi sudah bahas sekilas tentang definisi dari selebgram atau selebriti Instagram. Banyak pendengar KBR nih yang mungkin penasaran saat membahas perpajakan buat para selebgram ini. Nah, apakah selebgram ini juga jadi fenomena dan jadi hal yang baru dalam aturan perpajakan di Indonesia? Silakan bisa dijelaskan. Baik Mbak Deborah dan pendengar KBR di seluruh Indonesia ya. Ini boleh pantun nggak Mbak Deborah? Silakan Pak, silakan. Boleh ya? Seru nih kayaknya nih pagi-pagi dikasih pantun. Pantun ala-ala ini. Oke. Kuda pedati berjalan pelan. Cakep. Para penumpang tersenyum riang. Wih. Jumpa kembali wahai kawan bersama KBR radio tersayang. Wih. Waduh, ada radio tersayang Oh, ya, iya. luar biasa. Monggo Pak. Baik, tadi terkait fenomena ya Mbak tadi terkait fenomena selebgram itu seperti apa? Baik,
Sebelum kita bahas terkait selebgram itu seperti apa ya, kita bahas dulu apa itu objek pajak dulu ya. Mungkin nanti akan mendasari pembicaraan selanjutnya ya. Objek pajak menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, itu terkait pengertian dari objek pajak. Nah, berikutnya kita akan bahas nih, apa itu selebgram. Ya, selebgram. Mungkin ini apa ya namanya, profesi yang muncul akhir-akhir ini yang sangat fenomenal, Mbak Deborah. Ini mungkin berkah juga dari pandemi COVID waktu itu ya. Jadi walaupun pandemi COVID ada, kita juga bangsa Indonesia sedang istilahnya berduka, tetapi rupanya ada hikmah-hikmah tertentu, muncul banyak sekali profesi-profesi yang selama ini tidak kita bayangkan. Salah satunya ya tadi adalah selebgram. Selebgram itu kalau menurut kami, ya mau nanti dikoreksi kalau salah ya, selebriti dan Instagram. Selebriti menurut di kamus KKBI itu adalah orang yang terkenal ya, orang yang terkenal. Kemudian Instagram itu adalah salah satu platform jaring sosial. Nah, ini namanya Instagram atau sering disebut IG gitu IG, ya. bahasa Mungkin singkatnya ya. iya, mungkin pasti Mbak Deborah pasti punya IG. Mas Bima punya, saya pun harus punya juga karena saya di Bidang Humas seperti itu. Tentunya. Iya, baik. Kita bahas terkait selebriti dulu, Bapak, para pendengar KBR ya, selebriti. Selebriti artinya orang yang terkenal. Bagaimana ya orang tadi bisa terkenal di Instagram seperti itu? Ini sesuatu yang sangat susah, Mbak. Kita ketahui berapa pengguna IG di Indonesia, mungkin jutaan ya. Iya. Jutaan, tetapi ada beberapa orang yang bisa menjadi terkenal di Instagram tersebut. Ya, ini tentu mereka pasti adalah orang-orang yang kreatif, orang-orang yang bisa melihat animo masyarakat seperti apa, bisa menangkap peluang, dia bisa membuat konten-konten sehingga banyak followernya seperti itu. Ada mungkin ratusan ribu, mungkin ada yang jutaan dan Sampai seterusnya. Nah, setelah mereka terkenal sebagai selebgram tadi, ya kemudian nanti tentu banyak perusahaan-perusahaan, banyak branding-branding, banyak merek-merek yang pengen menggunakan jasa mereka. Iya, kalau boleh dibilang namanya endorse. Iya, jadi orang ya menggunakan jasa dari selebgram tersebut untuk memasarkan produk-produk mereka dengan menggunakan produk tersebut, kemudian dia masukkan dalam konten-konten di Instagram, tentu ini akan merupakan sebuah pemasaran. Jadi nanti orang-orang akan meniru menggunakan branding tersebut. Seperti itu, tujuannya seperti itu. Kemudian apa yang diperoleh oleh selebgram tersebut seperti itu. Ya mungkin sebelum dia membuat konten, mungkin sebelumnya ada kontrak dulu, Mbak. Dengan perusahaan tadi, yang pemilik branding tadi, apakah nanti akan diberikan upah atau mungkin akan diberikan dalam bentuk barang tadi. Jadi barang yang di endorse tadi kadang ya udah diberikan aja kepada si selebgram tadi ya. Dan itu juga merupakan penghasilan. Kalau kita lihat dari definisi penghasilan di atas, ada dalam bentuk apapun, baik bentuknya upah ataupun uang ataupun bentuknya adalah merupakan bisa barang ya. Seperti itu. Dan juga selebgram tadi bisa jadi dia akan memperoleh penghasilan dari narasumber, Pak. Jadi sebagai narasumber, kemudian dia akan mengikuti kegiatan event-event tertentu, itu juga merupakan penghasilan dari mereka. Lah, mungkin terkait apakah ini fenomena baru? Ya, fenomena baru terkait profesi, tetapi untuk fenomena baru terkait pengenaan pajak penghasilannya, ya tentu ini sebenarnya sudah diatur sejak lama, Mbak.
Karena selebgram ini sebenarnya masuk ke dalam pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas nanti mungkin akan Semacam kita hitung. freelancer gitu juga ya Pak ya? Betul, seperti itu. Nanti untuk penghitungannya mungkin ke depan nanti Nanti akan akan dijelaskan kita juga ya? jelaskan lebih lanjut seperti itu. Oke. Ya, demikian Mbak Deborah. Oke, itu tadi penjelasannya pagi ya, bahwa selebgram itu juga kan banyak menerima endorse berupa barang atau produk-produk lainnya gitu ya dari sebuah perusahaan, dan itu juga ada hitungan khususnya. Ini sesuai peraturan yang terbaru ya, Ya. Mas Bim. Nah, kalau misalnya kita balik lagi tentang si selebgram ini, kalau berbicara selebgram di Indonesia, apakah mereka wajib mendaftar sebagai wajib pajak, dan bagaimana dengan selebgram yang masih di bawah umur? Kita kan tahu banyak juga ya betul. anak-anak kecil yang followernya udah jut-jut ya gitu ya. Karena mungkin konten-kontennya yang menarik, Ya, banyak. kontennya edukatif. Itu seperti apa tuh? Ya, Mas. Mas Oke, Mbak Deborah, sepakat nih. Memang si selebgram ini ya di kita nih udah banyak sekali. Kalau kita lihat jenjang umurnya memang jauh juga tuh. Yang tua sekalipun ada, bahkan yang masih mungkin bayi ya bisa Masih ya. bayi Bisa udah. jadi dia sudah jadi selebgram. Kenapa ya? Memang followernya udah jauh lebih banyak dari kita ya, Mbak Deborah ya. Kayak gitu Jauh. biasanya. Nah, kalau dari sisi perpajakan tadi sudah disampaikan Pak Giaso, sebenarnya tidak ada sih pengenaan pajak yang baru. Tapi mungkin yang untuk semua wajib pajak sebenarnya sama Mbak Deborah untuk perlakuannya. Kita punya nih rumus hafalan cepatnya yang mungkin di radio sebelumnya sudah dibahas nih. Sama lah, DHBL Mbak. 4 huruf yang memang jadi andalan kami untuk teman-teman wajib pajak, dalam hal ini selebgram juga menjalankan kewajibannya. Yang pertama tuh D. D itu daftar Mbak. Daftar ini maksudnya apa? Ini ngomongin NPWP nih. Oke. Makanya tadi kan Mbak Dua nanya ini gimana nih untuk yang apa sudah Masih tua anak-anak sekali atau masih kecil anak-anak ya. gimana ya untuk NPWP-nya. Nah, kita bicara yang normal dulu, yang muda ya Mbak ya. Tadi selama dia sudah memiliki penghasilan Mbak, saat dia sudah ada penghasilannya, sebenarnya dia secara objektif sudah ada kewajibannya untuk memiliki NPWP. Yang kecil itu, yang Iya, masih di bawah 18 secara tahun. objektif. Oke. Iya. Nah, tapi secara subjeknya, secara orangnya nih, kan masih kecil ya. Iya, ya kasihan kalau dia harus daftar NPWP saat kadang-kadang ditanya nicknya aja pun belum punya kali ya. Nah, untuk yang masih kecil, yang memang masih di bawah 18 tahun, itu belum memenuhi syarat subjektif, Mbak. Secara Oke. orangnya. Jadi apakah mereka harus seperti apa nih? Nah, kalau yang dewasa kan udah jelas ya. Jadi di atas 18 tahun, lalu dia memiliki penghasilan. objektif, penghasilannya sudah masuk, oke, dia membuat NPWP. Konsep daftarnya jalan. Oke. Tapi saat dia di bawah 18 tahun, kan subjektifnya belum. Tapi objektifnya udah ada, penghasilannya sudah masuk. Dia ternyata Iya. di Instagram udah jadi seleb memang gitu ya. Udah cuan-cuan gitu Iya, ya udah dari cuan Instagram. gitu. Nah, untuk yang seperti ini, dia masih ikut ke orang tuanya, Mbak. Jadi kalau di pajak namanya konsepnya family tax unit. Family tax unit. Ya, jadi Oke. sebuah perpajakan dalam sebuah keluarga itu ada unitnya sendiri. Yang memegang siapa? Kepala keluarganya dalam hal ini. Kalau kepala keluarganya si ibu ya ibu. Ibu, Kalau apabila bapak, bapak ya bapak. bapak. Jadi, tapi bedanya apa sih sama yang lain? Ya tidak ada masalah. Saat dia nanti pelaporan di ujung, kan dia belum punya nih NPWP si bayi ataupun anak kecil ini. Saat dia lapor, yang lapor bapaknya nebeng lah boleh dibilang. Penghasilannya dimasukkan ke dalam penghasilan dalam si penghasilan bapak. orang tuanya ya. Betul. Sementara sampai menunggu syarat subjektifnya yang 18 tahun ini tercapai. Ya seperti itu. Oke, iya karena kan di Indonesia mulai dari bayi aja, bayi-bayi selebritis kan Banyak kita tahu sekarang. Cipung Iya, lah, Cipung. Rafathar lah ya. Betul. Kita mention nama-nama yang paling terkenal Iya, gitu betul. ya. Anak-anak kecil tapi sudah bisa menghasilkan Kalah kita Mbak ya. kalah Pak. Pundi-pundi dari Instagram ya. Luar Ya biasa. kita masih sekali. merintis lah Mbak. Kita, Udah gede masih merintis. kita beli follower aja dulu ya. Jadi konsepnya untuk daftar sih begitu Mbak. Jadi udah ada 2 tuh ya. Kalau dia memang normal, subjektif, objektifnya dilihat. Subjektif berarti orangnya udah 18 tahun belum.
objektifnya udah selebgram gitu kan. Tinggal kalau di bawah 18 ya ikut orang tua dulu. Seperti Oke. itu. Nah, itu bisa dicatat tuh. Penting juga. Jadi, kalau masih di bawah 18 tahun, dia sebenarnya sudah punya kewajiban Iya. untuk membayar pajak. Betul. Hanya nebeng dulu nih sama orang tuanya Betul. gitu ya. Iya. Baik, Pagi dan Mas Bima, kita akan lanjut lagi obrolannya. Siap. Kita harus jeda terlebih dahulu pendengar KBR. Siap. Kita akan kembali setelah ini dan Deborah mengingatkan kembali, Anda dapat menelpon kami di nomor bebas pulsa 0800 245 7893 atau di WhatsApp 0812 118 8181 serta di channel YouTube kami Berita KBR. Silahkan meninggalkan komentar atau pertanyaan terkait tema kita perpajakan bagi selebgram.